Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rani Kartika Fitri dengan NIM A1C020207 berlaku sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Nurul Hasanatul Najwa, ada Nurul Istiqomah, ada Nurul Marlina Putri, ada Rani Elasaria, dan yang terakhir saya sendiri Rani Kartika Fitri. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang analisis fundamental. Nah, materi yang pertama itu pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Materi yang kedua ada yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental itu sendiri. Yang pertama itu ada berita perusahaan. Nah, bisa didapatkan dari koran atau media elektronik. Yang kedua ada data ekonomi. Data ekonomi ini bisa didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ada laporan keuangan perusahaan. Nah, dari laporan keuangan perusahaan ini dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali atau kuartalan. Bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing atau di website Bursa Efek Indonesia. Materi yang ketiga adalah cara melakukan analisis fundamental. Yang pertama ada analisis makro. Nah, analisis makro ini adalah analisis untuk mengetahui kondisi ekonomi negara untuk keseluruhan. Kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh atau inflasi tidak mengancam pertumbuhan dan sebagainya. Ekonomi negara yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, analisis sektorial industri. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Kemudian, analisis mikro. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara mengukur kesehatan keuangan perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Materi selanjutnya yaitu fungsi analisis fundamental. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham, antara lain, yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dan yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Materi selanjutnya, cara melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, dengan cara membandingkan kinerja sebuah perusahaan selama beberapa periode. Dengan cara ini, kita akan dapat mengetahui tren kinerja perusahaan tersebut apakah bertumbuh atau tidak. Yang kedua, membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Nah, dengan cara ini kita akan dapat memilih perusahaan yang terbaik di dalam sektor tersebut. Materi selanjutnya adalah rasio likuiditas. Laporan keuangan yang dianalisis adalah 1. Laporan keuangan yang menggambarkan harta, utang dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan ini disebut dengan neraca. 2. Laporan keuangan yang menggambarkan besarnya pendapatan, beban, pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. 3. Laporan keuangan ini disebut dengan laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 1. Gross profit margin mengukur tingkat laba kotor terhadap penjualan bersih perusahaan. Rumusnya, gross profit margin sama dengan laba bruto dibagi penjualan bersih. 2. Operation profit margin mengukur tingkat laba usaha atau operasional terhadap penjualan bersih perusahaan. Rumusnya, operational profit margin sama dengan laba usaha dibagi operasi penjualan bersih. 3. Net profit margin mengukur persentase laba bersih atau setelah pajak terhadap penjualan bersih perusahaan. Rumusnya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. 4. Return on asset
mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktivitas yang dimiliki. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata aktivitas tetap. Baik, selanjutnya yaitu rasio pengungkit. Rasio pengungkit adalah rasio yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menilai sejauh mana sumber pembiayaan perusahaan berasal dari pinjaman. Rasio ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, debit ratio, yaitu untuk mengukur tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan aktiva perusahaan. Rumusnya yaitu debit ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu debit equity ratio, yaitu rasio yang membandingkan sumber pembiayaan yang berasal dari pemegang saham. Rumusnya yaitu debit equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total modal. Dan yang terakhir yaitu leverage ratio, yaitu mengukur jumlah dari aktiva perusahaan terhadap modal pemegang saham. Rumusnya yaitu leverage ratio sama dengan total aktiva dibagi dengan modal pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang mengevaluasi kinerja perusahaan melalui basis per saham. Rasio ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu earning per share, yaitu menghitung penghasilan bersih yang diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan. Rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham free parent total saham yang diterbitkan. Yang kedua yaitu dividend yield, yaitu mengatur jumlah dividen per saham relatif terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya yaitu dividend yield sama dengan dividen per saham atau harga pasar saham. Dan yang ketiga yaitu fresh earning ratio, V per E, yaitu mengukur jumlah investasi yang dibayar dari pendapatan perusahaan. Rumusnya yaitu P per E sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi dengan earning per share. Dan yang terakhir yaitu dividen per saham, yaitu menghitung jumlah dividen yang diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan. Rumusnya yaitu dividen per saham sama dengan total dividen dalam 1 tahun dibagi dengan total saham yang diterbitkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip analisis fundamental. Yang pertama, reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang kedua yaitu jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan satu indeks saham, maka akan semakin besar pengaruh informasi tersebut. Yang ketiga, sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat, jenis berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibandingkan berita lainnya. Materi selanjutnya yaitu model analisis fundamental. Model analisis fundamental dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, model nilai buku. Dalam model ini, total aset perusahaan yang dijual pada nilai akuntansi setelah dikurangi oleh total liability dan preferred value stock dibagi dengan hak pemegang saham. Kedua yaitu model likuiditas. Dalam model ini digunakan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Yang ketiga yaitu model rasio harga. Pada model ini, nilai saham perusahaan dihitung berdasarkan perkalian antara laba per saham yang diharapkan oleh perusahaan dengan rasio harga rata-rata industri atau laba. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.